Nah di hari itu kan siang, di hari itu si Numa nih memang orangnya sangat apa ya, dikit-dikit peluk cium. Kah kenapa gue ngerasa nih kenapa sih nih anak peluk cium apa dia mau mati gitu. Astaga. Kiss 95.1. Di All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning, kita masih membahas mengenai fear of losing. Ya, ketakutan itu tuh emang gak enak sih kalau hidup dalam ketakutan. Membuat kita tidak berfungsi. Aduh. Kadang pun lagi dalam masa-masa yang harusnya produktif tiba-tiba jadi terhenti. Kesehatan juga bisa mengganggu, benar-benar ada penyakit fisiknya gitu loh. Padahal cuma dari bentuk ketakutan. Mungkin karena trauma, pernah mengalami situasi yang kurang menyenangkan, akhirnya kebawa terus tuh. Terutama saat lo pernah kehilangan orang yang lo sayang, atau gak deket, atau gak artinya besar banget buat hidup lo, dan tiba-tiba lo harus kehilangan mereka. Dan saat lo menjalani kehidupan lo ke depannya, ya lo merasa ada yang khawatir nih, takut ngalamin masa-masa gak enak itu lagi. Gue tuh teringat sama salah satu postingan udah cukup lama sih dari Tasya Kamila. Yang mana? Jadi ada dia memposting di Instagram foto dia dan bokap itu ada di depan Columbia University tempat Tasya menyelesaikan pendidikannya. Ya, waktu itu tempat dia berkuliah. Nah, di captionnya sih akhirnya gue kebayang tuh situasinya. Jadi sekitar 5 hari yang lalu bokapnya tuh nganterin ke bandara. Terus Tasyanya tuh ya lagi nyelesain tugas-tugas gitu di sekolahnya. Terus tiba-tiba Tasya mendapatkan kabar kalau bokapnya tuh berpulang gitu. Dan bahkan saat itu tuh Tasya gak bisa pulang ke Indonesia. Nah ini kan pasti menyisakan grieving yang mendalam ya nih. Nah itu dia, makanya kita akan ajak ngobrol apa proses yang dilewatin sama Tasya Kamila. Selamat pagi Tasya. Selamat pagi. Apa kabar Ibu yang udah punya baby? Iya. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke, ini tadi seperti yang Ivi ceritain, bulan Maret 2017 tepatnya ya, waktu harus kehilangan ayah tercinta. Itu tanggal 24 Maret 2017. Kamu sendiri nggak bisa hadir karena udah di Amerika lagi kuliah gitu ya? Betul. Gimana kejadiannya sih itu waktu kamu dengar kabar? Jadi aku emang itu lagi kuliah di Amerika, tapi seminggu sebelumnya sempat balik ke Indonesia pas lagi spring break gitu untuk ngerjain project di Sumba gitu. Jadi sempat seminggu sebelum papa wafat tuh sempat dianterin papa dulu ke bandara gitu kan, sempat ketemu. Tapi yang gak nyangka juga ya itu terakhir kalinya ketemu papa, karena pas aku udah di sana tiba-tiba dapat kabar gitu kan pagi-pagi sekitar jam 5 pagi atau 6 pagi waktu New York, kan aku di New York ya. Dapat telepon gitu kan dari mama aku emang suka telepon aku kan, kadang-kadang suka cuma nanya udah bangun belum gitu kan. Jadi aku sebelumnya tuh abis begadang, abis ngerjain tugas, jadi dapat telepon dari mama, justru aku reject terus gitu kan. Sampai akhirnya mama telepon teman aku juga yang juga tetangga aku gitu, jadi dia yang langsung gedor-gedor kayak dia bilang aku dapat kabar nih dari mama kamu. Terus aku juga baru baca WhatsApp-nya mama gitu, mama bilang Syah papa meninggal kayak gitu. Terus itu di situ aku kayak frozen dulu sih, maksudnya kayak harus memproses informasi kan, kayak sesuatu yang sudden banget. Emang sebelumnya papa aku mama sempat cerita sih, papaku kan kebetulan meninggalnya hari Jumat. Dari hari Senin mamaku udah cerita kalau papa itu ya suka sesek di dadanya ya kayak gitu. Mama takut deh papa kenapa kayak gitu. Terus aku juga udah sempat bujuk papa cek ke rumah sakit, tapi papa aku termasuk orang yang hampir nggak pernah ke dokter karena dia takut banget ke dokter gitu kan. Terus papa nggak kenapa-kenapa, doain papa aja pokoknya supaya papa sehat-sehat. Itu terakhir WhatsAppan aku sama papa. Terakhir ya. Oh my god, merinding loh aku dengerin cerita kamu nih. Aku sampai nunjukin ke Bayu, gue merinding. Nah, tapi kan ya waktu itu karena ya abis udah pulang, terus ya seperti kita tahu bahwa di dalam Islam memang harus segera dikuburkan. Jadi untuk menunggu kamu lagi untuk pulang lagi gitu tuh kayaknya udah nggak mungkin gitu ya Tasya ya, gitu. Jadi kebetulan pas aku
di sana ada kakak aku juga yang tinggal di New York, dia di upstate New York gitu. Kakakku juga suaminya sekolah S3, aku kan waktu itu sekolah S2. Kakak aku juga benar-benar terpukul banget, apalagi kakak aku baru recovering from postpartum depression gitu. Jadi kakak aku emang masih kebawa depres, terus dapat lagi kabar seperti ini gitu kan. Jadi sebenarnya kayak it gets tougher karena aku juga harus deal with kakak aku, yang aku juga harus take care kakak aku beserta anak-anaknya gitu, yang kakak aku sendiri kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa diem doang gitu pas dapat kabar itu. Nggak, kayak udah separated from the reality gitu. Dia udah nggak aware sama reality, dia kayak udah diem doang, udah nggak ada hasrat untuk ngapa-ngapain. Dan di situ juga aku harus bantuin kakak aku supaya kakak aku pulang duluan deh, biar bisa dibantuin ketemu sama keluarga aku, biar bisa dibantuin sama keluarga aku buat ngurus anak-anaknya gitu kan. Karena kalau dia sendirian kan kasihan banget gitu kan anak-anaknya. Terus sementara suaminya juga punya tanggung jawab untuk sekolah sama seperti aku gitu kan. Jadi pada saat itu justru mikirnya bukan aku harus pulang, tapi kayak lebih ke aku juga harus mikirin kakak aku dan well-being dia gitu. Jadi dia duluan deh yang harus pulang. Oh, jadi kakak waktu itu pulang. Aku udah tahu juga, maksudnya nggak mungkin lah flight dari New York ke Jakarta aja nggak ngejar ya berapa belas jam kan. Pokoknya perjalanannya aja 24 jam sendiri, sementara papa aku udah harus segera dikuburkan. Jadi nggak mungkin. Terus ya aku telepon, sorry anak aku lagi teriak-teriak. Nggak apa-apa, nggak kedengeran, nggak apa-apa sayang, nggak kedengeran kok. Terus malah lucu. Abis itu aku tanya, ya mama aku juga udah dalam keadaan shock banget karena kan papa aku serangan jantung ya, jadi nggak tahu gitu. Maksudnya bukan yang udah di rumah sakit atau kita udah persiapan secara mental, udah diberi informasi sama dokter bahwa ini kayak misalkan terminal illness atau ini sangat severe penyakitnya gitu. Tapi kita nggak punya pengetahuan apa-apa gitu. Mama aku juga siang masih ngobrol biasa sama papa aku habis sholat Jumat. Abis itu mama aku juga ya udah aku pergi sebentar ya gitu. Di jalan tiba-tiba mama aku dapat kabar gitu kan, dan pas nelpon aku juga dalam keadaan shock gitu. Terus aku bilang ke mama kan, mama maaf ya aku kayaknya nggak bakalan bisa pulang. Terus mama juga nggak usah, kamu nggak usah pulang, udah kamu di situ aja gitu. Yang penting kakak aja deh yang pulang, soalnya mama khawatir kakak kan masih stressed out banget, terus masih keadaannya kayak gitu, kakak aja yang pulang. Jadi aku ya dealing with the grief kayaknya aku lebih banyak surprise dulu kali ya di awal gitu. Datangnya telat nggak? Soalnya berdasarkan pengalaman gitu ya, kalau misalnya orang itu tuh kayak mendistraksi sesaat terus datangnya telat. Kalau kamu ngerasa kayak gitu juga nggak? Kalau aku pada saat grieving gimana ya, aku di awal tuh dari awal aku udah langsung berpikir kayak apa yang bisa aku lakukan untuk ngebantu papa aku gitu. Jadi pas tahu kabar aku langsung nanya ke temen aku kayak, gue harus ngapain ya, gue harus sholat atau gimana ya, kayak gitu. Maksudnya aku pengen kayak I wanna help him so much gitu. Apa yang bisa aku lakukan ya supaya bisa bantu papa gitu, bisa meringankan papa atau terus kayak supaya meringankan mama juga dari kesedihan gitu. Lebih kayak berpikir kayak gitu sih daripada mikirin kayak grief aku sendiri. Tapi ketika aku jemput kakak aku ke upstate New York, itu kan aku harus naik bis 4 jam dari New York City ke tempat dia. Nah itu selama di bis itu aku udah nangis sendiri, bener-bener. Disitulah momen aku accept bahwa ikhlas bahwa papa udah nggak ada gitu, dan aku deal with my grief. Maksudnya aku acknowledge bahwa ya aku sedih gitu, aku nggak nutupin emosi aku sama sekali gitu. Jadi aku nangis atau si orang yang duduk di sebelahku kayaknya agak ngeliatin gitu kan. Iya. Ya biasanya kalau nangis kan aku nangis sendiri aja gitu, dan ya mikirin sambil doa juga, maksudnya sambil memproses bahwa dan getting the acceptance bahwa ya udah papa udah nggak ada, aku harus ikhlas sama takdir. Dan ya sekarang sementara ini aku masih hidup gitu kan, jadi aku nggak bisa terbawa dalam grief, tapi ya aku harus tetap mikirin kehidupan aku gitu, karena I know I lost
someone, tapi life goes on gitu. Iya. Nah, kalau prosesnya sendiri tuh Tasya, itu berapa lama tuh yang kamu rasain sampai akhirnya benar-benar bisa oke, ini kenyataan yang harus diterima? Oke, proses healingnya sendiri pastinya cukup lama sih. Maksudnya setiap hari pasti kepikiran papa terus sih. Cuman menurut aku cuman waktu doang yang bisa menyembuhkan the pain, the grief, itu cuman waktu doang gitu. Jadi sebenarnya maksudnya kalau untuk berfungsi, maksudnya fungsional gitu. Maksudnya papa meninggal hari Jumat, hari Selasa aku udah balik lagi ke kampus dan belajar seperti biasanya gitu. Itu maksudnya aku bisa gitu ya berfungsi. Tapi kalau untuk mikirin dan setiap kepikiran terus abis itu sedih, itu tuh kayaknya masih years tahun lah ya. Oke. Setahun. Jadi kayak masih kangen, terus sedih apa segala macam, setahun lah ya. Setelah itu mulai bisa kayak sekarang ngobrol gini. Kalau dulu mungkin aku udah sesungguhkan gitu kan, udah nggak mungkin bisa lagi cerita seperti ini gitu kan, dengan memanage emosi aku gitu. Jadi aku rasa sih proses healing ataupun kita berdamai dengan emosi kita tuh, kalau buat aku sih 1 tahun, dan cuman waktu doang gitu yang bisa meringankan rasa sedih ataupun sakit kita gitu, ketika ngingat bahwa our loved one is no longer here gitu. Jadi yang aku lakukan sih sebenarnya nggak ada, maksudnya mungkin karena dari awal aku udah coba terima kenyataan ya bahwa ya udah papa aku udah dipanggil Allah dan aku harus ikhlas. Jadi sebenarnya nggak ada momen dimana aku menyesal ataupun kayak marah ataupun apa, itu tuh nggak ada. Benar-benar purely aku sedih, maksudnya kehilangan aja gitu. Dan yaitu mungkin perlahan-lahan aku coba aku lumayan bukan hilangkan ya, tapi lebih ke karena dihilangin berdamai banget. lah, berdamai. Berdamai. Karena dibilang ngerti banget, karena kalau dibilang hilang banget tuh nggak bakal mungkin bisa hilang sama selama-lamanya gitu ya Tasya ya. Tapi lebih kayak berdamai lah dengan kesedihan itu, dan setuju sih, itu nggak membuat apa yang aku lakukan sehari-hari ter-affect gitu, nggak mempengaruhi kegiatan aku sehari-hari. Itu mungkin 1 tahun lah. Iya. Itu tuh, ini tuh sama persis kayak ya interviewnya si BCL gitu sama Daniel Mananta ini nih gitu, di YouTube channelnya si BCL gitu. Ketika ditanya terus gimana misalnya kayak ya kurang lebihnya gitu ya, ada pertanyaan apakah sekarang perasaannya sudah lebih baik gitu. Terus kayak baik tuh yang kayak gimana gitu loh katanya BCL. Karena gue rasa sih seumur hidup gue ya memang seperti yang tadi Tasya bilang juga, akan selalu perasaannya nggak sama lagi, dan ya cuman bisa berdamai aja dengan keadaan. Ya kayak kita berdamai aja nih dengan si COVID-19 gitu ya. Kita ya sebenarnya dibilang terima banget dengan fakta itu akan selalu sedih gitu. Sampai detik ini sih kalau gue, Tasya, gue nggak tahu lo deh ya, gue masih sedih banget kehilangan bokap di tahun 2012. Itu aja udah lama banget aja, gue masih sering sedih sekarang gitu. Nah kalau lo sendiri gitu, menurut lo ini buat temen-temen yang terjebak di grieving berkepanjangan, atau ya sebenarnya bukan bilang terjebak juga ya, karena grieving ini datangnya kayak ombak gitu, kadang-kadang bisa besar bisa kecil. Menurut lo apa yang harus dilakukan tuh kalau misalnya tiba-tiba sedih atau keingat saat kapanpun dia datang gitu perasaan itu? Yang pertama ya kita harus punya rasa acceptance atau rasa keikhlasan gitu ya, bahwa namanya hidup pasti ada juga kematian, bahwa kita ini milik Tuhan, milik Allah, dan kepadanya lah kita akan kembali gitu. Jadi kita harus accept ataupun menerima kenyataan itu gitu, bahwa yang hidup akan mati gitu. Jadi siapapun itu gitu, dan kalau kita udah bisa accept, mungkin kita sedikit bisa ikhlas dan kita sedikit menerima kenyataan gitu, bahwa itu akan terjadi gitu, sooner or later it's gonna come gitu kan, whether you're ready or not it's gonna come. Terus
setelah kita mungkin bisa ikhlas, menerima, ya kita bilang juga sama diri kita mungkin ketika kita beribadah ataupun ketika kita sendirian, ya kita bilang pada diri kita, aku ikhlas, aku terima bahwa inilah yang terjadi pada hidup aku. Dan kita juga menerima bahwa walaupun kita kehilangan orang yang kita sayangi, tapi life goes on gitu. Hidup tetap berjalan, waktu tetap berjalan gitu. Jadi kita mau diem di situ aja, apa kita mau coba melangkah untuk mengikuti waktu yang nggak mau nungguin kita gitu kan? Ketika kita berhenti, ya waktu nggak berhenti, waktu tetap jalan. Itu sih. Dan menurut aku kalau memang rasa pain ataupun rasa sakit itu bikin kalian nggak berfungsi gitu ya, nggak bisa melakukan kegiatan sehari-hari atau bikin kalian murung atau apa, it's okay to talk to someone, it's okay to seek professional help gitu. Karena menurut aku grieving sesuatu yang ya mungkin butuh bantuan gitu, nggak semua orang bisa menjalaninya sendiri. Mungkin bahkan orang profesional yang bisa membantu kalian untuk bisa melangkah lagi dan bangkit lagi gitu. Jadi menurut aku do whatever it is yang membuat kalian bisa bangkit, karena balik lagi ketika kalian berhenti, ya waktu nggak bakalan mau ngikut kalian berhenti. Life goes on. Benar, life goes on. Jadi ya masa kita mau diem aja sampai kapan? Kita sendiri yang nentuin gitu ya. Ya mudah-mudahan nih ceritanya Tasya menguatkan banyak orang pagi hari ini yang masih berjuang melawan perasaan grievingnya, mencoba untuk berdamai dengan situasi dan keadaan. Tapi Tasya manggil papa tuh apa? Papa, ayah? Papa. Kalau lagi tiba-tiba muncul rasa kangen sama papa tuh apa yang Tasya lakuin? Kalau aku ya pastinya doa sih, karena itu satu-satunya sekarang yang bisa aku lakukan gitu kan. Dan sebenarnya kalau aku sendiri aku nggak mau terlalu banyak kayak mungkin lihat foto papa atau apa, karena kayak nanti sedih lagi jatuhnya gitu kan. Jadi yang terbaik yang bisa aku lakukan ya aku berdoa kirim untuk doa, papa. Jadi kamu sendiri juga menjaga gitu ya perasaan kamu. Tapi beda banget sih kayak cara orang dalam menghadapi berduka gitu. Karena kalau mama aku beda, justru kalau mama aku pengennya selalu lihat foto papa, terus mungkin buka sosial medianya papa dan lihat foto-fotonya. Papa kebetulan juga suka smule yang nyanyi-nyanyi gitu kan. Jadi dia setiap hari suka dengerin atau kalau lagi kangen kayak gitu. Sementara kalau kayak gitu tuh hal yang justru aku hindarin gitu, karena aku nggak mau aduh jadi sedih gitu. Tapi kalau mama justru ketika kangen pengennya kayak gitu. Jadi emang beda-beda sih setiap orang dalam menghadapi duka. Siap. Aduh Tasya, kita turut berduka sekali lagi kejadian di tahun 2017 harus kehilangan papa. Dan dari cerita kamu ini kita dapat kesan yang wah, ini Tasya adalah orang yang kuat banget, luar biasa. Ya, walaupun mungkin nggak bisa hadir saat itu karena kondisi, tapi tetap mengupayakan sedemikian rupa supaya semua prosesnya bisa berlangsung lancar. Dan alhamdulillah sekarang Tasya kalau kita dengar dan kita lihat ya udah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tasya, thank you so much for sharing this. Sehat selalu bersama dengan keluarga ya. Dan happy selalu ya Tasya. Sehat-sehat buat semuanya juga ya. Thank you for sharing Tasya. Bye. Nah makanya nih Bayu kan udah kenal nih sama sosok sahabat gue yang punya cerita yang sangat menurut gue relate banget dengan apa yang kita mau sampaikan kepada Kiss Listeners. Wah, ini dia sih pengalamannya gila banget sih. Nah makanya Kiss Listeners langsung aja yuk, kamu juga boleh kenalan sama Nirasya. Selamat pagi Nira. Selamat pagi kalian. Hai. Sehat? Sehat dong. Kamu sehat, Bu? Alhamdulillah. Oke. Nah Nira, gini, kalau ditanya nih ya, lo punya ketakutan kehilangan siapa? Semua orang. Semua orang. Maksudnya kalau ngomongin takut, aduh, mungkin gue kalau diikutin rasa takut ini, memang rasa kehilangan itu nomor satu, karena of course my experience ya gitu. Tapi ya semua orang-orang yang deket sama gue, kalau ada apa-apa tuh gue pasti mikirnya langsung jelek gitu. Terutama ya mungkin pastinya keluarga ya gitu. Jelek tuh gimana jeleknya tuh? Oke, jelek ini mungkin sekarang sudah lebih membaik, tapi on a worst day misalnya sakit gitu ya,
anak gue sakit baru panas demam gitu. Ini on the worst day ya. Itu gue bisa langsung mikir di image-nya gitu kuburan. Aduh. Benar, sampai se-ekstrim itu, gitu. Langsung image-nya itu, karena memang image itu memang terjadi sama gue berkali-kali kan, gitu. Jadi buat gue sangat mudah untuk kembali ke image itu, gitu. Dan it's not easy to trick my mind untuk bilang no, this is not going to happen because it did happen to me. Yes. Time, gitu kan. Iya. Nah, itu nih yang perlu diceritain juga ke Kiss listeners gitu. Kenapa lo sampai sebegitu traumanya kehilangan orang sampai anak cuman badan panas tiba-tiba lo udah kepikirannya kuburan? Itu kan ada trauma gitu ya. Nah, traumanya boleh diceritain secara singkat nggak kepada Kiss listeners? Iya, jadi gue punya pengalaman kehilangan yang cukup banyak gitu. Di tahun 2007 adik gue meninggal. Gue tuh 3 bersaudara, tengah-tengah gue anak kedua ya, perempuan sendiri. Adik gue meninggal 2007. Lalu tahun 2009 adik meninggal karena adik gue meninggal karena AIDS. Oke. Yes, AIDS itu kan stage 3 dari HIV ya. Terus dia karena AIDS, umur dia 24 ketika itu ya, gue 29 tahun. Oke. Lalu tahun 2009 pada saat gue lagi hamil anak pertama, hamilnya besar tuh 8,5 bulan, gue kehilangan bokap gue. Dan bokap gue ini juga out of the blue karena dia nggak di rumah sakit gitu, jadi we didn't prepare gitu bahwa dia akan meninggal di rumah. Itu berat sekali karena gue lagi hamil, and you know lah orang Indonesia, everyone kept telling me don't be sad, lo harus kuat buat bayi, cabang bayi dan segala macam bla bla bla. Jadi itu 2009. Lalu 2013 abang gue meninggal, dan ini juga shocking karena abang gue nggak pernah sakit, dia orangnya juga ya kayaknya terlihat sehat, dan dia itu meninggal hanya setelah 6 hari di rumah sakit. Dia meninggal karena leukemia, sesuatu yang kita nggak pernah nyangka gitu loh, leukemia apaan sih gitu. Itu 2013 ya. Nah 2014 6 bulan setelah abang gue meninggal, gue lagi hamil anak kedua, nyokap gue meninggal gitu. Gue lagi hamil 7,5 bulan, jadi gue lagi hamil besar juga. Dan nyokap gue itu di rumah sakit tuh baru 3 hari ya. Gitu, si nyokap gitu. Dan sehari sebelum nyokap meninggal, dokter bilang sama gue bahwa ibu udah kondisinya membaik nih, jadi boleh pulang, mungkin 1-2 hari lagi kita lihat lagi ya bu gitu. Malamnya dia pergi gitu. Jadi dalam 7 tahun gue kehilangan seluruh anggota keluarga inti gue. Jadi ya jadi memang terkadang gue kesel kalau misalnya gue lagi takutnya tuh lagi kambuh ya, tapi di sisi lain juga gue ngerasa sebenarnya setelah gue melewati dan mencoba menjalani ini, ya wajar juga kali Mir kalau misalnya lo suka takut gitu, karena apa yang gue alami ini kan nggak banyak orang yang mengalami gitu. Jadi itu sih alasan turut lah. Nah Nira, ini gue aja ngedengernya sampai detik ini sih, walaupun gue sebagai teman gitu loh berada di masa-masa sulit, bahkan gue juga adalah orang yang maksudnya turut berada di masa-masa ketika nyokap lo nggak tahu bahwa abang lo udah meninggal dan harus terlibat juga di dalam proses ngasih tahu. Jadi gue tuh harus terlibat juga di proses ngasih tahu karena nyokapnya nggak dikasih tahu kalau abangnya meninggal gitu. Yang ngasih tahu lo ya waktu itu ya? Ya salah satunya lah gitu. Yang ya itu emang ini emang ceritanya emang nggak lazim lah ini cerita untuk kehilangan keluarga dalam waktu hanya 7 tahun. Berarti sekarang satu keluarga tinggal lo sendirian gitu Nir ya? Iya tinggal gue. Ya alhamdulillah suami gue luar biasa, anak-anak gue juga gitu. Tapi ya memang nggak ada gitu, dan at times gue ngerasa sendiri karena kan kalau kayak kumpul keluarga gitu kan gue kayak siblings nggak ada, nyokap bokap nggak ada. Kalau lagi lebaran gitu gue kayak bener going solo gitu. Ya tapi ya sendiri. Iya. Kehadiran teman-teman yang layat atau mungkin yang nemenin lo waktu itu cukup menghibur kah, atau sebenarnya ada hal lain yang lo inginkan di masa-masa waktu lo melewati proses grieving ini?
teman-teman sih luar biasa supportnya sih. Maksudnya gue bisa berdiri dengan apa ya, dengan dua kaki gue dan cukup kuat saat ini ya karena teman-teman, to be completely honest. Kalau kita ngomongin keluarga besar gitu ya, terutama yang sudah sepuh-sepuh gitu, ya mereka kan taunya kalau misalnya berduka ya udah gitu, nangis, jangan sedih-sedih dan segala macam, things like that lah gitu. Jadi itu menurut gue kurang membantu, tapi di sisi lain gue juga mengerti gitu bahwa ya kita punya budaya nggak boleh terlalu sedih, kita harus move on dan segala macam. Di sisi lain gue paham gitu, tapi yang sangat membantu memang teman-teman gitu. Maksudnya mereka terutama teman dekat ya gitu, mereka benar-benar hadir gitu untuk gue, karena sebenarnya yang dibutuhkan cuma kehadiran sih, ya gitu, knowing that I have people yang gue bisa selalu nggak perlu minta tolong, tapi kalau gue mau nangis gue tinggal telepon gitu dan mereka nggak akan ngejudge. That's it. Itu udah lebih dari cukup. Dari pengalaman lo ini, lo mengalami apa nih, maksudnya gue apa nih yang menurut lo tuh lo terganggu nih secara mentally atau physically? Ya mentally sih awalnya sih, walaupun akhirnya kalau mental udah terganggu terus kita diemin, akhirnya kan ke fisik memang gitu, atau kita sebut psikosomatis ya gitu. Tapi memang mental gue memang jadinya punya kecemasan gitu. Gue punya masalah dengan kecemasan atau yang kita suka sebut anxiety gitu. Gue punya masalah dengan anxiety dan sampai sekarang ya, maksudnya kan tadi gue bilang on the worst day kalau misalnya anak gue sakit gue langsung mikir kuburan, itu mungkin beberapa tahun yang lalu gitu ya, mungkin 3-4 tahun yang lalu gitu. Tapi sekarang pun juga belum hilang gitu. Kayak ini beneran terjadi. Kemarin gue ke sekolah anak-anak untuk ngambil learning kit lah. Sekarang kan sekolah di rumah, tapi kan ngambil learning kit kan. Nah, ngambil learning kit ini barengan sama anak gue yang kecil, Numa gitu. Karena memang dia disuruh ikut sama gurunya. Gue berdua doang nih nyetir gitu. Nah, di hari itu kan siang, di hari itu si Numa nih memang orangnya sangat apa ya, dikit-dikit peluk cium. Kenapa gue ngerasa nih, kenapa sih nih anak peluk cium apa dia mau mati gitu. Astaga. Oh my god, padahal situasinya lagi happy aja gitu, bukan karena sakit. Cuman lo kaitkan itu dengan sign, apakah is it a sign gitu? Iya. Exactly, benar banget. Udah terus berlanjut gue pergi ke sekolah sama dia, gue nyetir mobil tuh gue gini, aduh ini beneran ya, dan gue nih baru ngomong sama lo, gue nggak ngomong sama siapa-siapa nih, baru ngomong sama kalian berdua, gue bahkan belum cerita sama suami gue, sambil jalan atau mungkin nanti gue ditabrak mobil, habis itu kita berdua gitu, beneran. Jadi kesehatan mental juga terganggu ya, karena traumanya jadi menimbulkan ketakutan terus-menerus gitu. Satu situasi tertentu langsung dikait-kaitin ke arah sana, apakah kehilangan lagi, apakah gini lagi, gitu lagi. Nah, saat perasaan itu muncul, apa yang lo lakuin tuh, Nir? Nah, kalau dulu sih gue gue belum tahu tuh gimana caranya. Jadi kalau kayak gitu pasti gue tambah panik, habis itu nangis, habis itu gue cerita sama laki gue, ini gimana, panik pokoknya. The feeling of fear itu gue entertain lah ya kasarnya gitu. Cuman somewhere along the way gue belajar bahwa sebenarnya kayak sebenarnya kan kita live in the now. Kalau kita khawatir, kita live in the future gitu kan. Kalau kita misalnya dendam atau masih marah, berarti kan kita live in the past gitu. Nah, itu belajar untuk mindfulness bahwa sekarang nih, saat ini kita semua baik-baik aja kok gitu. Tapi tidak semudah yang diomongin gue ini juga gitu. Iya, prakteknya pasti jauh lebih complicated dari ini gitu prosesnya. Dan ini ya. menit by menit. Jadi menit ini gue mikir apa gue ditabrak mobil, jadi gue pelan-pelan, gue jalan tuh di jalan tol cuma 70 km per jam saking gue parnonya. Astaga. Gitu. Cuma 70 km per jam. Terus habis itu di situ gue langsung mikir, oke, live in the now. Udah. Menit itu nggak apa-apa, menit berikutnya mikir gitu lagi. Jadi yang kayak constant battling gitu. I mean, it's real gitu. Ya gue mencoba untuk kayak gue megang tangan anak gue terus ngobrol gitu. Gimana apalah segala macam gitu ya, untuk mendistract gitu pikiran gue.
gue lakukan sih gitu. Tapi ya gitu, ketika itu datang dan lagi heavy banget datangnya, gue langsung live in the now. But not easy. Berarti langsung sadari dulu, wah ini cuma perasaan ada di kepala gue doang nih. Akhirnya ya lo balik lagi ke lo berusaha memberikan afirmasi dan konfirmasi kepada diri sendiri bahwa kayak gue lagi sekarang di masa ini gue lagi pegang sama tangan anak sama tangan anak gue dan we're fine gitu, kita baik-baik aja. Dan itu pasti susah banget ya shifting fokus gitu dan mengalihkan semua perasaan itu. Gila, karena biasanya fear itu kayak monster nek gitu kan, bisa yang tiba-tiba kayak dikasih pupuk, dikasih makan, dikasih terus rasa takut, akhirnya makin besar rasa takutnya. Aduh, ini terima kasih banget loh Nira udah bercerita lagi, sharing lagi pengalamannya. Mudah-mudahan nih kita semua yang harus melewati proses grieving ini bisa makin kuat nih dengar cerita lo, Nir. Nah, kalau misalnya mau kuat mungkin bisa berbagi juga sama Nira, karena Nira tuh secara reguler tuh suka mengadakan grief talk gitu ya. Jadi buat temen-temen ceki dulu aja Instagramnya Nira di @nirasyadarusman. Apa? @nirasyadarusman. Nah, silakan dicek tuh, kamu juga bisa sharing. Mungkin seperti kata Nira tadi bilang kan, kehadiran teman-teman yang bisa jadi tukar pikiran ini akan bisa saling menguatkan akhirnya. Iya, terima kasih kalau begitu Nirasya, sehat dan sukses selalu. Bye bye. Yes. Bye Nir. Seperti janji kita sebelumnya bahwa hari ini kita akan ngobrol dengan seorang pakar holistik yang kita tahu ini banyak juga orang-orang yang merekomendasikan beliau, dan juga banyak cerita-cerita kliennya beliau bagaimana prosesnya melewati dan bisa berdamai dengan grievingnya atau kehilangan. Betul. Proses harus ikhlas karena ada anggota keluarga yang meninggal. Nah, sekarang kita ajak ngobrol aja beliau. Langsung aja kita sapa Reza Gunawan, Holistic Health and Self Healing Teacher Practitioner. Selamat pagi Mas Reza. Pagi Bayu, Isi, apa kabar? Baik. Apa kabar Mas? Seneng banget. Sehat ya Mas? Diajakin ngobrol pagi ini. Kita yang seneng banget nih pagi hari ini lagi ngobrol soal grieving Mas Reza. Iya, sebenarnya juga minggu ini tuh kita ngebahas soal fear gitu kan. Nah, salah satu yang menjadi perhatian utama kita nih adalah fear of losing. Ya, jadi ketakutan kehilangan yang bisa menimbulkan anxiety. Ya, kita juga udah dengerin juga gitu kan, kalau ketakutan kehilangan mungkin karena pernah merasakan memang betul-betul kehilangan, ada timbul tuh kecemasan atau anxiety. Nah, kita jadi kepingin tahu nih Mas Reza, ini sebetulnya kalau orang grieving itu ini kalau dari yang Mas Reza itu udah pernah tangani, biasanya tuh orang-orangnya tuh apa saja sih yang terganggu secara mental? Oke. Jadi mungkin saya perlu bedakan dulu antara fear of losing sama grief. Kalau fear of losing kan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Kalau grief kan memang dia sudah terjadi, sehingga kita merasa dukanya kehilangan gitu. Betul. Nah, jadi yang sekarang ditanya duluan tentang griefnya ya. Grief itu suatu pengalaman yang secara mental dan emosional menurut saya satu individual, setiap orang mengalaminya berbeda-beda. Yang kedua kompleks, karena dia bisa kalau kita kayak bikin sup atau gado-gado itu kan isinya banyak sayuran gitu. Nah, orang yang grieving juga dia tidak punya cuma satu emosi, misalnya hanya sedih saja atau kangen saja, tapi juga bisa bercampur. Ada marahnya bisa sama Tuhan, bisa marah sama orang yang dia rasa berkontribusi terhadap hilangnya orang yang tersayang. Ada rasa bersalah juga di dalamnya, ada rasa nyeselnya, ada what if-nya, seandainya saja. Itu kan kompleks sekali tuh gitu. Jadi memang yang dilalui mungkin jawaban sederhananya satu individual, kedua kompleks. Dia bukan satu jenis
emosi yang dirasakan gitu. Macam-macam ya. Jadi ada di situ ya. Macam-macam. Kumpul. Dan setiap orang pasti berbeda Iya. mengalami griefnya, dan karenanya proses penyembuhan dari grief juga akan customized untuk setiap orang. Oh my god, customize untuk setiap Beda-beda orang loh. tuh. Iya, aduh. Nah, ada yang bilang katanya saat kita kehilangan keluarga gitu ya, ada yang meninggal, kan banyak tuh teman-teman keluarga dekat yang datang untuk menghibur anggota keluarga yang kehilangan gitu. Tapi katanya begitu tamu-tamu ini pulang, nah barulah terasa semuanya menyiksa, baru terasa kehilangan, baru terasa sedihnya apa segala macam, baru kita sadar, wah ternyata ini ternyata udah meninggal loh. Nah, saat kita tersadar dengan realita itu, apa seharusnya yang kita lakukan, Mas Reza? Karena kan Mas Reza sering bilang apapun rasa yang kita alami harus diizinkan ada. Iya. Jadi mending kita kayak menenggelamkan perasaan dalam keadaan dengan menyibukkan diri juga, mungkin telepon teman atau distraction ya, butuh kayak cari gitu. distraksi, atau lebih baik kita nikmati, atau gimana sih, Mas Reza? Iya. Apa yang kita perlu lakukan sangat tergantung sama perasaan kita ada di siklus yang mana. Kalau mengacu ke teori yang paling terkenal, katanya grief itu ada 5 tahapan, ada 5 stages gitu. Tapi kemudian dalam teori modern ada yang bilang ada 7 stage dan sebagainya. Tapi doesn't matter, karena kan memang pokoknya kita ngerti bahwa grief itu tidak kayak satu hal yang datang dengan bentuk yang seragam. Nah, kalau di 5 stages itu memang di stage yang awal biasanya ada kombinasi antara denial sama shock. Waktu denial dan shock itu perasaan kita memang nggak terlalu merasakan sedihnya, karena kita masih mungkin shock, kita belum terima kenyataan bahwa memang orang itu sudah tidak ada. Ini kalau kita ngacunya ke grief karena meninggal dunia ya gitu. Dan juga kita masih merasa ada banyak hal operasional yang kita harus beresin, pemakaman, terima tamu dan sebagainya gitu. Jadi di stage itu kalau kita belum merasa secara full griefnya, ya memang wajar, karena di stage tersebut belum terasa. Orang yang datang mungkin bisa menyalah artikan, oh dia kuat ya, dia nggak nangis, padahal dia bukannya kuat, memang belum berasa gitu. Nah itu kan. Terus nanti di tahap berikutnya baru ada yang namanya anger. Artinya dia baru mulai merasakan emosinya, nggak terima, marah, frustrasi, sedih, nyesel, marah sama diri sendiri dan sebagainya. Disitulah baru kayak emosinya, tapi emosi yang lebih eksplosif, biasanya marah, nggak terima, nyalahin diri sendiri, nyesel, itu di situ. Nah, kalau di saat itu terjadi, tentunya selalu ada 2 formula kalau secara prinsip penyembuhan. Pertama, kita perlu sadar dan kenali, atau aware gitu gampangnya. Yang kedua, kita proses atau kita cerna emosi tersebut. Ada 1001 teknik yang relevan dengan itu. Jadi sadar dan proses, sadar dan proses. Nanti stage berikutnya, abis anger ada bargaining. Bargaining itu kita kayak tawar-menawar. Biasanya ini kalau grief yang lebih berhubungan sama misalnya diputusin pacar, kan grief juga kan. Misalnya, oke deh, lo nggak pacar gue lagi, tapi kita masih tetap boleh temenan kan, kita masih boleh tetap telepon-teleponan kan, sekali-sekali kakak lo adik, ya kan, kita kakak adik, ya itu mantra, mantra langganan banget, bargaining gitu. Tapi kalau kita udah tawar-menawar untuk dalam rangka mengurangi griefnya itu nggak tembus, misalnya kan kalau meninggal, kita mau berdoa apa seperti Tuhan untuk membangkitkan orang yang sudah meninggal, kan nggak bisa. Maka kita akan segera masuk ke stage berikutnya, yaitu depression, dimana kita ngerasa down banget. Di situ lebih ke sedih, emosi-emosi yang sifatnya down gitu, depresif gitu. Habis itu baru acceptance. Acceptance dimana kita bisa anggap bahwa proses grievingnya sudah mencapai tahap ujung. Mungkin kangennya masih ada, tapi angernya udah nggak banyak, sedihnya udah nggak banyak, regretnya udah nggak banyak, dan fungsi hidup kita kita mulai bisa kerja, kita sudah berjalan, membuka diri lagi gitu. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan setiap stage, ya
pertama kita harus ngenalin kita ada di stage yang mana. Mm-mm. Setelah itu kita sadari Mm-mm. paket emosi dan pikiran yang kita punya spesifik ke grief ini apa, Mm-mm. lalu kita proses. Gitu. Oke. Iya. Jadi step itu pasti harus dilewatin ya. Iya. Dijalanin Harus tuh. dilewatin. Harus Oh, jangan dan durasinya bisa beda-beda loh ya. Setiap orang ada yang bisa I lewat see. lebih cepat, ada yang bisa berbulan-bulan, Iya. bertahun-tahun juga ada. Gitu. Berarti dengan kita misalnya mendistraksi diri, misalnya tenggelam dengan kesibukan dan segala macam, itu berarti nggak bijaksana juga ya, karena kita tidak membiarkan stage lainnya mungkin hadir dalam kehidupan kita. Gimana tuh Mas? Ya, jadi mendistraksi definitely tidak menyembuhkan grief. Tapi tidak selalu buruk, karena kadang-kadang kita perlu melakukan sesuatu untuk feel better. Oke. Cuman aku pengen kalau dalam pemisahan kita harus pisahkan antara hal-hal yang bikin kita feel better dengan hal-hal yang bikin kita heal better. Oke. Itu Karena bedanya feeling gimana tuh? better, misalnya dengan menyibukkan diri, distraksi, menghibur diri, itu bikin kita merasa lebih baik. Tapi merasa lebih baik tidak artinya menyembuhkan grief gitu. Ngerti, aduh Mas, ngerti banget. Iya, aduh thank you so much loh Sama-sama. telah mengingatkan kita. Oke, nah ini berarti kita sekarang masuk ke pertanyaan aku yang tadi di awal juga udah disampaikan nih ya, mengenai kemudian biasanya nih dari mungkin trauma karena pernah merasakan kehilangan, kita tuh tiba-tiba jadi punya perasaan kayak ketakutan, berlebihan kehilangan gitu loh, kayak misalnya takut misalnya jadi ceki-ceki gitu kan ini kan juga sebenarnya disampaikan juga tuh sama si Bunga Citra Lestari. Dia bilang gitu nggak bisa tidur, selalu tidurnya tuh sampai jam 5 pagi. Terus di sela-sela waktu tidur itu dia kebangun setiap setengah jam untuk ngecek gimana nih anak gue, gimana nih nyokap gue, bernapas nggak mereka, kayak gitu. Nah kemudian jadi ada timbul anxiety gitu Mas. Iya. Nah gimana ngobatinnya tuh Mas? Oke. Jadi mungkin kalau kita umpamakan ini sebagai radio, maka kecemasan kita tentang masa depan itu adalah siaran radionya yang kita bisa dengar kalau kita nyalain pesawat radio kita tune in, streaming, kita bisa dengar siarannya. Dan siarannya isinya adalah, ayo lo, nanti kalau ini meninggal gimana, kalau ini pergi gimana, kalau kamu diputusin gimana, itu adalah siaran radionya. Oke. Tapi siaran radio itu kita bisa dengar di rumah masing-masing, karena di kantor radionya ada yang siaran dan memancarkan siaran tersebut. Nah, kantor tersebut adalah rekaman trauma kita dari masa lalu. Kalau kantornya nggak siaran, kita nyalain radio kita di rumah, nggak ada siaran yang kita dengar. Benar. Dengan kata lain, kita nggak akan punya kecemasan dan ketakutan tentang masa depan tersebut kalau trauma yang mencetuskan dan menyiarkan ketakutan tersebut berhenti. Jadi secara prinsip kuncinya adalah menyembuhkan traumanya. Kalau traumanya sembuh, maka kecemasan masa depannya akan otomatis berhenti gitu. Oke. Cara penyembuhan trauma yang paling sederhana apa tuh, Mas Reza? Ada tips nggak yang mungkin bisa kita lakukan? Ada banyak teknik tentunya, dan sebagian teknik ada yang bisa dilakukan mandiri, ada yang harus didampingi oleh terapis, ada yang simple, ada yang kompleks, ada yang efektif, ada yang kurang efektif, gitu ya. Tapi mungkin saya akan sebutin satu yang bisa dilakukan sendiri tanpa harus belajar, satu lagi yang bisa dilakukan sendiri tapi harus belajar skillnya dulu. Satu yang paling mudah adalah namanya expressive writing. Expressive Jadi, writing, ya, menulis ekspresif terjemahan Indonesianya. Tekniknya sederhana, cari waktu 20 menit, tulis bisa di kertas, bisa juga diketik gitu ya. Tulis tentang trauma kita, apa yang terjadi, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, serinci mungkin tanpa sensor, karena ini tidak akan nanti ditunjukin ke orang lain hasil tulisannya. Ditulis sampai 20 menitan kurang lebih, lalu diulang di 4 hari yang berbeda. Jadi rumusnya 4 kali totalnya 20 menit menulis. Tapi tentang trauma yang sama.
gitu. Nah itu boleh, kalau ternyata 4 kali nulis kurang boleh ditambah, tapi rata-rata 3-4 kali itu lumayan untuk trauma-trauma yang skala kecil ke medium ya. Itu yang memang masih bisa diproses sendiri, tidak harus dibantu oleh terapis. Nah ini kan hanya dengan mengetahui expressive writing ini, teman-teman yang mendengarkan siaran radio bisa langsung melakukan. Gitu. Tapi kalau yang kalau buat saya pribadi, yang paling efektif dan simpel dan mandiri, ada sebuah teknik self healing namanya TAT. Tapi teknik TAT ini hanya bisa kita lakukan kalau kita sudah belajar di sebuah pelatihan yang memang durasinya 4 jam. Jadi cuma sekali belajar 4 jam. Habis itu kita bisa lakukan TAT sendiri. Protokol TAT-nya sendiri nggak lama, cuma 15-20 menit. Tapi skillnya kita perlu belajar dulu supaya kita bisa pakai seumur hidup. Wah ini penting banget ya, supaya bisa menyembuhkan trauma lo, bisa berdamai dengan keadaan, kondisi. Akhirnya lo tahu ke depannya supaya semuanya fungsionalnya gitu loh. Hidup lo bisa berfungsi dengan lancar. Nah itu gimana caranya Mas kalau ikut pelatihan? Mas Reza masih suka bikin kelas nggak sih Mas di masa pandemi kayak begini? Aku bikin kelas via Zoom online. Kelasnya 4 jam, diadakan sebulan sekali. Tapi memang kekurangannya itu harus belajar dulu 4 jam. Habis itu kita bisa terapi diri sendiri seumur hidup untuk berbagai masalah yang bakal muncul. Tapi kekurangannya harus belajar dulu gitu. Kalau memang belum belajar dulu, kita nggak bisa langsung lakukan si TAT itu. Kalau yang expressive writing bisa langsung segera dilakukan. Juga bisa langsung gitu, karena dia mudah dipelajari. Aduh, nggak apa-apa teman-teman, yang penting cari tahu deh, yang penting TAT. Aduh, makasih banget. Cari tahu tuh gimana caranya. Mas Reza juga masih punya banyak kelas online walaupun masa pandemi. Ya siapa tahu nih kesehatan mental kita lebih terjaga meskipun kondisi ya seperti sekarang. Iya, gue menggarisbawahi banget tadi tuh omongannya Mas Reza bahwa bukan, jadi harus dibedakan antara you feel better dengan heal better. Pengennya ya yang kita capai heal better, karena kalau heal better lebih panjang tuh ke depannya. Long term gitu. ya. Iya. Jangka panjang. Siap kalau begitu. Mah, ini seneng banget pagi hari ini bisa ngobrol lagi, dapat ilmu baru lagi, banyak pencerahan dari Mas Reza. Mudah-mudahan ini akan membantu banyak listeners yang lagi melewati proses grievingnya biar lebih kuat lagi dan bisa berdamai dengan kondisi. Yes, terima kasih ya Mas Reza. Sama-sama Ipi, Bayu, sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih Mas Reza Gunawan. Thank you, take care ya. Itu Mas. Bye-bye. Kiss 95,1 FM.